Yo, what's up? Aku baru aja dari jogging. Biasalah kalau akhir pekan itu diisi dengan olahraga ya, bagi orang-orang yang sok sibuk. Jadi biasanya itu aku Sabtu atau Ahad itu aku luangkan waktu salah satu dari 2 hari itu untuk berolahraga, kadang bersepeda, kadang juga jogging atau lari-lari pagi. Tapi karena kebetulan eh, hari Ahad ini agak lowong ya. Sebenarnya ada kegiatan rutinitas di Ahad pagi, tapi karena lagi lowong untuk pekan ini, jadi eh, aku luangkan untuk jogging di salah satu taman yang ada di kota Makassar. Jadi pada hari Sabtu aku sudah bersepeda sambil hujan-hujanan. Terus juga jogging, alhamdulillah cuaca mendukung. Saat tiba di taman yang biasa aku tempati untuk lari-lari dan olahraga di pagi weekend, aku kaget banget karena ini adalah kali keduanya aku datang ke sana dan melihat banyak sekali orang yang menempati tempat tersebut. Ya ada berbagai macam orang, ada yang memang tujuannya untuk olahraga, ada yang datang ke sana untuk hanya sekedar memamerkan tubuh, ada juga yang dua sejoli dengan teknik modus luar biasa datang ke sana. Bahkan ada juga yang datang ke sana untuk mengabadikan gambar, seperti pengambilan gambar, model, sebagainya. Dan juga termasuk aku yang datang ke sana untuk mengambil beberapa gambar untuk konten ini sih sebenarnya. Jadi pada umumnya orang sangat suka dengan keramaian, baik itu mereka yang dilabeli introvert ataupun juga yang ekstrovert. Itu sama-sama ada rasa kerinduan untuk bergumul dalam sebuah keramaian. Dan aku juga begitu. Aku memang dikenal sebagai orang yang aktif dan melakukan banyak hal ketika sendiri. Kalau aku mengerjakan sebuah proyek yang benar-benar serius saat dalam sebuah kelompok itu sedikit risih dan juga gerakanku sedikit terbatas. Mungkin karena setiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan skill dan kemampuannya di sana dan juga sebagai panggung mereka untuk melakukan pencitraan mungkin ya. Jadi saya yang berusaha untuk kerja profesional dalam sebuah kelompok memang agak sulit dan entah kenapa kemampuanku untuk menyelesaikan satu masalah yang harusnya bisa cepat terselesaikan dalam kerja kelompok itu terbatas. Tapi kemudian setelah aku pulang ke rumah, kembali ke kamar, itu semua langsung tumpah begitu saja, terbuka begitu saja, entah kenapa ya. Contohnya seperti saat mengerjakan skripsi kemarin. Untuk teman-temanku yang nonton video ini, mungkin bertanya-tanya ya, setelah kita kumpul bareng-bareng pada malam itu, esokan harinya aku tiba-tiba langsung menghilang. Ya paling 2 hari 1 malam mungkin. Ya itu karena entah kenapa aku bisa lebih fokus saat mengerjakan skripsi itu sendiri. Karena aku tahu apa yang menjadi kekuranganku dan toolsnya itu sudah ada di depan mataku atau di genggamanku. Jadi aku tinggal mengkombinasikannya saja sesuai dengan keinginanku dan akhirnya bisa melengkapkan tugas yang sedang aku kerjakan. Tapi bukan berarti aku antisosial. Itu harus dicatat. Orang menyendiri itu bukan berarti antisosial ya, apalagi mereka yang dilabeli oleh atau dicap oleh orang-orang di luar sana sebagai introvert, itu bukan berarti orang yang antisosial. Menurut Kendra dalam artikelnya How Extroversion in Personality Influence Behavior, tipe kepribadian introvert sering dianggap tidak pandai bergaul dan menghindar dari situasi sosial. Tetapi ternyata banyak juga kok orang introvert yang pintar untuk bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. Introvert itu adalah tipe kepribadian, sedangkan antisosial itu bisa disebut sebagai gangguan. Ciri dari gangguan antisosial ini bisa mengarah kepada kekerasan, teman-teman. Kekerasan yang sifatnya itu sangat-sangat brutal lah. Nah, dan biasanya mereka yang terkena gangguan ini mengarah kepada golongan orang-orang yang depresi gitu. Dilansir dari www.clickdoctor.com, mereka yang depresi
itu awal mulanya adalah orang yang sangat suka dengan kehidupan sosial atau bersosialisasi. Lalu tiba-tiba ia menjadi kurang suka dengan keramaian atau berubah 180 derajat menjadi pribadi yang berbeda dan menyendiri. Ciri-ciri yang bisa memperlihatkan seseorang mengalami depresi itu seperti prestasi. Dia awalnya orang yang berprestasi, lalu kemudian semakin lama semakin menurun, kehidupannya kacau, emosinya juga yang tidak bisa terkontrol lagi, meledak-ledak, serta menutup diri dari komunikasi dengan orang lain. Jadi mereka yang introvert itu tidak bisa langsung teman-teman golongkan sebagai orang yang antisosial tadi dan juga depresi. Entah kenapa ya, dengan pelabelan introvert itu aku tidak terlalu suka. Apalagi kalau itu dilabeli pada kepribadian, contoh dari kepribadianku tadi. Aku lumayan aktif ketika mengerjakan sebuah proyek sendiri, tapi bukan berarti aku menghindari diri dari banyak orang. Aku bisa mengerjakan pekerjaan yang memang dibutuhkan untuk kerja tim, tapi jika kerja tim itu sudah menentukan PJ, jadi masing-masing anggota itu sudah diamanahkan dia kerja apa dan kerja apa. Makanya aku selalu berusaha untuk menjadi number one, ya. Jadi yang mengatur tuh. Nah, kalau sudah begitu kan kita jadi mudah menentukan apa yang mau kita kerjakan gitu. Itu adalah alasan kenapa aku memilih jadi kordes. Karena aku tidak suka dengan pelabelan introvert tadi, aku lebih suka dengan istilah yang dipakai oleh para ilmuwan psikolog, jenis-jenis tipe kepribadian. Ada satu tipe kepribadian yang aku merasa relate banget nih dengan ciri-ciri dari orang introvert. Itu adalah pragmatis. Pragmatis itu orang yang cinta kedamaian, netral dalam situasi apapun. Dia tidak memihak salah satu di antara dua kubu. Mereka juga bisa dikatakan sebagai pendengar yang baik, memiliki selera humor, mudah juga bergaul, punya teman, dan tidak suka hal yang rumit. Hal-hal yang rumit itu memang sejujurnya adalah kelemahanku. Oke, itu aja yang mungkin bisa aku bagi. Bagi teman-teman yang punya kepribadian yang sama dengan aku, atau yang mungkin di luar sana sudah dicap sama orang-orang di sekitarnya sebagai pribadi yang introvert, jangan pernah berkecil hati. Kalian tetap bisa berkarya dimanapun itu, apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Kalian bisa menggunakan tiap tools yang disediakan di era digital saat ini. Jadi mau kalian sendiri atau bersama orang lain, kalian masih akan tetap berkarya. Tapi jangan selalu terlena dengan situasi kesendirian teman-teman ya. Karena hidup bersama orang lain atau hidup bermasyarakat itu adalah sifat yang lumrah dimiliki oleh seorang manusia yang dalam teori sosiologinya disebut sebagai makhluk sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video entah berantah ini. Kalau kalian suka dengan konten-kontennya, silahkan subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.